inilah tapi aku kenapa ngambek, ya. udahlah aku turun aja deh, ngambek. Jangan. Kalian Jangan dulu. mengundang narasumber yang membuat aku kecepah. Jangan dong, jangan tuh dong. Gimana itu wanita kutub utara? Gimana ceritanya tuh? Sabar, ini cobaan. Aduh, stres aku. Lawang bahas bibol. Oh, mana ulama paling hebat di Indonesia? Perhadapkan dengan aku. Mana? Lah, coba nanti ku uji kau ya. Benar nggak kau itu orang atau jangan-jangan siluman belut? Udahlah, Oten, istighfar, bertaubatlah kalian ya. 14 buku itu tidak pernah disentuh oleh Yesus. 4 kitab kanonik itu tidak ada legitimasi dari Yesus. Elohim yang diperkenalkan kemudian teman-teman Yahudi tidak pernah sedikit pun berbicara tentang buku baru atau perjanjian baru. Tidak ada sedikit disenggol diterjemah di perjanjian lama tentang buku Lukas, tentang buku Markus, tentang buku Matius, tentang buku Yohanes, apalagi surah-surah Paulus. Itu nggak pernah disinggung di kitabnya Yahudi. Lalu dari mana buku-buku itu? Dari mana, Paman? Udah teman-teman silakan, saya mau masak dulu nih, mau masak air tapi ya. Mantap. Inilah kenapa Gurunda Zuma itu aku panglimakan gitu. Karena berbeda sama Kores yang mainnya itu 3 jam, kita kasih 3 jam. Gurunda itu 5 menit kelar. Nggak 5 menit itu. Itu nggak 5 menit itu. Berapa ya? 2 menit. 2 menit kelar langsung. Udah dibacain dalilnya. Si Alda, di mana ayatnya? Lah tadi baru dibacain. Di mana ayatnya? Tadi udah dibacain. Astagfirullah. Inilah kenapa kalau hidup di pengasingan makannya cuma Indomie saja, susah berkembang otaknya gitu. Sama menyembah itu berhala kawin ya. Silakan yang lain, ada Satsuki, Akhi Ardi, Akhi Al, Masya Allah, jazakallah khair, Akhi Al, ada Stat Ali juga dengan apa? Foto profil baru, ada Akhi Dalbo juga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa loh Gurunda Zuma, Masya Allah. Memperjelas datanya dilarang waktu. Udah, aku masih ngambat. Udahlah kalian mengecewakan aku. Undang narasumber yang ternyata manusia tak bertulang, ilmu tak ada. Bisa menunjuk. Ya Allah, Gurunda keren, luar biasa, Masya Allah. Aku nggak nyangka loh Gurunda baca itunya, yang ditanyakan itu mana ayatnya gitu kan. Terus kemudian Gurunda baca itunya, luar biasa. Ya Allah. Aduh, hadis Bukhari di situ diterangkan. Oh iya? Oh mantap kali Bapak ini, ku bilang Pak. Coba ku uji imannya. Ternyata mana ayatnya? Ayatnya mana? Maksud lu apa Subaidah? Itu sudah jelas itu. Astagfirullahaladzim. Tadi tanya gitu terus Gurunda, dia sama Akhi Kores, coba aku tanya itunya, coba tunjukin. Udah ditunjukin masih tanya lagi. Udah sombong, udah. Wih, ya Allah, luar biasa. Levelmu ini deh masih di bawah deh, Victoria. Kamu tuh belum. Kamu itu cuman apa ya? Kalau di tubuh kami itu daki, tapi itu pun di daki telapak kaki. Belum, masih jauh deh, masih jauh. Kau bertanpa dulu 2000 tahun baru bisa bahas Islam. Ya, asalnya kau merenung, wah ternyata saya pertahananku ternyata rapuh kali. Ternyata selama ini aku nggak punya pertahanan toh, cuman bisa sentil, begitu ditiup hangus. Itu belum menjawab ya Gurunda ya. Tadi kan belum menjawab ya. Itu kita belum bertemu loh. Gimana kalau offline ya? Di mana ayatnya? Pulang-pulang. Itu kalau offline Gurunda ya. Kalau offline dialog Gurunda nanya begitu dia nggak bisa jawab. Itu pulangnya nggak diongkosin sama donaturnya itu. Pakai sempak pulang, bener. Pulang pakai sempak, dipelajarin sama kawan Kristennya sendiri itu. Aduh, ya Allah keren, Itu bahasa Islam, bahasa Yunani nggak bisa, gitu dia. Iya, jadi gini, seorang pria yang mencintai sesuatu, seperti ketika kemudian dia mencintai istrinya, dia akan selalu menjaga bininya tuh. Dia hafal lekukan tubuhnya,
Tai lalatnya dia hafal, di mana letaknya di badannya. Bahkan ketika pulang diperiksanya, istrinya ketahuan kalau istrinya ini lagi marah. Dia tahu kenapa? Karena semua yang ada pada diri sang istri itu melekat pada jiwa dan sanubari. Itu cinta. Kenapa demikian? Karena istri memberikan kenyamanan, istri memberikan kelegaan, istri memberikan satu hal yang kita memang butuhkan sebagai manusia. Itu bini loh, baru cakupan bini. Ini sebuah kitab yang nyata-nyata menyelamatkan dunia akhirat katanya. Tapi apa? Hah? Membacanya pun tak bisa. Di sini aku kadang sedih. Ajaran kasihilah musuhmu, musuhnya dikasih kitabnya ya, tapi dimusuhi kitabnya sendiri. Orang lain dimusuhi, musuh-musuhnya dikasihi, setan pun dikasih, tapi giliran kitabnya malah dimusuhi. Sedihnya itu di situ. Gimana ini ya ayah? Oh ayah papa, orang itu mencintai musuhnya kan, mencintai musuhnya katanya. Cintailah musuhmu dengan sepenuh hati, melebihi cintamu dengan dirimu sendiri. Tapi giliran kitab sucinya dimusuhi sendiri. Aduh gimana ini? Oksigen. Oksigen. Orang itu cinta kepada sesuatu yang memberikan kelegaan, cinta kepada yang memberikan keselamatan. Al-Quran, ketika berbicara mengenai Al-Quran, umat Islam mana yang kemudian tidak cinta dengan Al-Quran? Sebandit-banditnya umat Islam, suruh mereka membaca Al-Fatihah, tahu mereka itu. Sebandit-banditnya umat Islam, suruh mereka ejaan huruf hijaiyah, tahu mereka itu. Tapi kalau kita balik, sejago-jagonya mau berkhutbah, kita ini adalah anak-anak Yahweh, kita harus bangga mati langsung masuk ke dalam surga. Benarkah Pak? Iya. Coba Bapak bacakan dulu Ibrani 1 nomor 3 pakai bahasa Yunani. Jangan, enggak usah. Ngapain? Tidak perlu, memang kita ini umat hafalan. Ini kan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Wanita berotot. Jadi sadar kelas dulu ya Victoria, kau sadar kelas dulu bahwa oh iya, terima kasih Bang Suma, ente sudah menyadarkan saya yang selama ini saya dijago-jagokan oleh orang Kristen karena membahas Islam melalui terjemahan. Di situ nampak kitab gundulnya, tulisan gundulnya dan terjemahannya. Begitu saya disuruh baca kitab gundulnya, aku pura-pura buta, yang ku baca terjemahan aja. Ya, selama ini aku digaung-gaungkan oleh orang Kristen, saya hebat Bang Suma, tapi giliran saya ditanya, suruh baca, dibacakan sedikit ucapan Yesus dalam bahasa original, aku mewek. Maaf, di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Kia ulat, talog ya paumos aipes, di mana ayatnya itu? Di mana? Kasih tahu aku Guru, dan ada ayatnya. Oh, kenapa? Kalau orang Kristen berkata di depan saya, Bang Suma, ya coba ini ada di dalam Al-Quran dikatakan apa? Tanpa baca terjemahan, sebutkan apa? Dikatakan dalam Al-Quran bahwa innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatsum imana. Langsung kita tahu wa ala rabbihim yatawakkalun. Langsung kita tahu ini udah dibacakan original teksnya. Moderatornya juga siapa yang tadi tuh? Laskar kesiangan. Yesusnya udah duluan Yesusnya sudah duluan disalib, dia laskarnya baru datang tahun ini. Iya. Kesiangan. Laskarnya baru ada 2000 tahun kemudian. Ya Allah, Ya Allah ya Karim. Kiamat nggak bisa jawab, cepet-cepet diturunin. Aduh. Benar ya, ini cerminan ya saudara-saudara Kristen yang menyimak di bawah, bahwa sehebat apapun tokoh yang kalian anggap tokoh di agama kalian, sesungguhnya kalau berhadapan dengan kami umat Islam, baik dari segi ilmu Bible apalagi segi ilmu Al-Quran, mereka hanyalah remah-remah, kata Yesus. Pahami itu. Kata Yesus Guru ndak? Kata Yesus.
Kata Yesus mereka hanya remah-remah yang makan Gimana sampah dari ayatnya? meja tuannya. Ada ya. Gimana aja Gurunda? Oleh semua yang ada di bawah, sallu alal nabi. Allahumma sholli Allahumma sholli ala ala sayyidina sayyidina Muhammad. Muhammad. ala Sayyidina Muhammad. Semua ketika Allahu Akbar, kumandangkan Allahu Akbar. Kemenangan ada di pihak Allahu Islam. Akbar. Kebenaran Allahu tetaplah Akbar. kebenaran. Akbar. Kesesatan tetaplah kesesatan. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan adik-adik sekalian dilanjut. Iya, aku mau nyampein sesuatu Gurunda. Bahwasanya yang 3 on 3 kemarin kan, sepertinya si pihak Kristen sepertinya udah tenggelam Gurunda. 3 on 3 nggak mau sesi kedua karena sesi kedua harusnya di roomnya Bang Fandi kan gitu. Tapi triknya dia tahu, Dinda, ada bocoran. Katanya Bang semua lagi yang mau naik bertanya. Iya, jadi ya gimana Bang Fandi? Kayaknya batal ya yang sesi kedua di sini ya. Gimana Bang Fandi? Saya akan kejar Bang Ardi. Saya akan kejar itu supaya terpenuhi 3 lawan Iyalah. 3 itu. Kalau memang Harus. tidak mampu mereka ya sampaikan kami tidak mampu Bang Fandi begitu. Bebas Kami Kristennya tidak sih. mampu. Bebas Kristen. Kalau bisa sih Joseph itu yang sok pinter itu. Ya, itu Ya boleh, boleh gitu. boleh. Boleh. Iya, boleh jadi Akhi Fandi bypass aja, nggak usah lewat TV Laskar, langsung aja ke orang-orangnya di invite gitu. Siap, Ya, siap. Allahu Akbar. Masya Allah, Akhi Kores keren. Jadi di sini menurut saya gini teman-teman ya, Akhi Kores itu jika berdiskusi memang mental beliau ini, kita kembali ke mental ya, mental beliau ini sudah cukup mumpuni menghadapi si bocah tadi Oi. ya, kelihatan sekali loh. Ada pasir nggak nih? Gua lempar pasir, bahas yang lain. Iya. Ya memang gitu kok, luar biasa kan Akhi Kores. Dewasa kali gitu kan, luar biasa, udah ganteng lah, dewasa lah, ya kan, dermawan lah, masya Allah. Kurang apa coba? Tinggi, putih, masya Allah. Jasinda Syukran. Nggak tidur di persembunyian. Nggak tidur di persembunyian, nggak kekurangan makan, ya kan? Iya. Sama Nggak orang suka tua, live terutama sendiri. ibu baik-baik. Nggak suka live sendiri kayak si yang bawah ini. Tadi Bang Ardi dia linglung loh. Pertanyaan Bang Kores itu dia linglung. Gitu. Iya. Mantap Yang, memang Akhi ini Kores, yang aku luar biasa. sampai keluar kata bego tuh, ini kesel beneran ya, karena dia nggak nyambung gitu. Aku tanya, kenapa kalian tidak mengajarkan? Iya, itu kan maksudnya menyamakan kan? Loh, gua nggak ngomong menyamakan, gua kenapa anjir, ini kurang makan nasi nih, kurang makan nasi nih, gak nyambung. Ya Allah. Mau tahu nggak judul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita kan live kurang lebih 4 jam yang lalu kan. Siap Gurunda. Jadi kan sebelum saya bertanya, berarti 3 jam lalu sudah kubuat judul. Mau tahu judul YouTubeku? Apa Gurunda? Runtuhnya si penghujat Victoria dengan 1 pertanyaan dari Bang Suma. Mantap. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan kemenangan itu pasti datang. Kok hampir sama? Makanya gini Ikhwan, apa ya namanya? Kalau guru nggak dialog duluan sama Alda, Bentar, itu live-nya nggak akan 4 jam, Tes, bentar Bang Kores. 2 menit doang gitu, jadi YouTube Short itu. Enggak dengar suara saya nih. Tes. Masuk, ya masuk kecil banget tapi tumben. Gini judulnya. Gempar runtuhnya sang penghujat kiamat di tangan Bang Kores. Kok hampir sama dengan Bang Juma ya? Loh itu Iya Bang Zuma. dong. Wah ini ada 2 perawi Jadi, nih. teman-teman yang aktif buat PT, tolong dipotong PT-PT yang pada saat saya bertanya dan ketika mereka belongok, mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? itu dipiralkan sepiral-piralnya ya. Itu adalah aib buat mereka tuh. Itu adalah apa yang diterangkan di dalam Yeremia 23 ya. Yeremia 23 terkait dengan pengajaran nabi-nabi palsu itu akan dibuatkan aib sampai kiamat. Dan kata Tuhan, aku akan mempermalukannya sampai kiamat. Mantap Gurunda, masya Allah. Mau datang besok. Masih mau aku datang besok? Tapi kalau sok-sokan mereka ya Gurunda, sok-sokan itu mereka juara ya. Oh, mana gitu ya. Betul. Bom.
Alah. Iya, kayak bom-bom. Jurus Ada di menghindar. YouTube, ada di YouTube. Cari di Zulkifli M. Abbas atau di Kores atau di Satsugi. Di Sugi Kristologi ada. Iya. Mas Kiamat Kabur ini baru saya upload besok pagi. Itu saya cuplik tadi. Langsung ya Ikhwan ya, VT YouTube Short dibikin itu. Karena kalau yang bagian Gurunda itu aku kerasa enggak semenit dia, di bawah semenit itu. Jadi mantep banget untuk jadi VT. Sakitnya hati ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Ini Akhi Birudin, Akhi Birudin. Gimana ayatnya? HP ini ya? Halo, suara saya kecil kalau pakai HP ini. Kecil. Aneh. Malu-malu kalian, malu buatkan. Maafkan aku yang telah mempermalukan kalian ya. Kemarin Christian Princess masih bisa ya ketika dipermalukan disembunyiin di keteknya TV Laskar Kristus. Sekarang si Alda aduh nggak bisa. Masukkan tes kalau sekarang gimana? Bagus. Lumayan lah. Iya, bisa. Udah segitu aja Ustaz. Sama ini Kores, ini ada senjata baru nih, kayaknya belum dipiralkan nih. Jadi apa ya? Selama ini kan orang-orang Kristen menghujat kita, katanya kita menyembah batu kan? Coba nanti kita cari isi dari bait Allah ya atau bait Hamikdas. Ternyata patung singa, kerubim namanya. Di dalam Joshua 7 nomor 6, ternyata Joshua itu menyembah sujud kepada tabut perjanjian. Di mana tabut perjanjian itu di atasnya patung serafim. Ini dipiralkan itu, serafim dan kerubim. Di dalam 2 Samuel 22 sebentar ya, berapa ya? 2 Samuel 22 nomor berapa ya sebentar ya? Di dalam 2 Samuel 22 nomor 11, Mazmur 99 nomor 1, ternyata Tuhannya Yahweh itu punya kendaraan. Nama kendaraannya kerubim. Kerubim itu adalah Yehezkiel 20, Yehezkiel berapa ya? Yehezkiel 41 17 20. Ternyata kerubim itu bermuka 2. Kepalanya badan singa, kepala manusia dan singa. Nah, ini harus dipiralkan biar mereka mawas diri ketika mau menghujat Islam. Ternyata di dalam battle mereka itu ada patung singa. Gitu. Ini yang beberapa hari ini saya gaungkan biar orang Kristen paham, karena banyak orang Kristen nggak paham tentang isi bait Allah. Ada patung singa, kerubim. Terima kasih sebagai informasi. Mantap. Itu udah lama loh itu, Dek. Ada yang berwajah 4 juga. Raja Wali. 1 kepala 4 wajah. Iya. Boleh, Udah lama itu. saya open cam. Ini saya Aduh, open cam. mengerikan. Ya, Ustaz Alif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wabarakatuh. bisa naik dan menyimak. Alhamdulillah. Ngefans para guru semua. Aku gemeteran. Udah gitu aja ya. Makasih aku kembalikan. Orang gemetaran karena puasanya 40 hari 40 malam kali ini ada saya ini. Kok bisa gitu Ustaz Alif? Baru masuk udah Karena gak ada kayak air gitu. di sini. Oh iya itu Nih, si teman-teman. itu ya patung Tolong itu. besarin layar saya dulu biar kaum muslimin juga paham kalau mereka menghujat menyembah Hajar Aswad. Ternyata inilah ya wujud dan penampakan kerubim. Ternyata di dalam bait Salomo itu ada serafim, ada tabut perjanjian. Ini tabut yang kotak ya. Ini kerubim nih. Penampakan kerubim. Kerubim itu bentuk-bentuk singa bersayap, kepala singa dan manusia. Di mana ayatnya? Ada. Bahkan di dalam 2 Samuel 22 nomor 11, Mazmur 99 nomor 1, kerubim ini juga biasanya menjadi kendaraan Yahweh. Ternyata Yahweh mereka itu punya kendaraan. Saya nggak menyebut Allah ya, karena itu adopsi menjiplak kata Tuhan kita itu. Yahweh dan juga tahta Yahweh. Kanda mulai menjurus ke Kemudian, akuk nih. Nah, Yehezkiel, nih Kores lagi. Ya. Nah ini Yehezkiel 41 17 20, kerubim itu digambarkan sebagai bermuka 2, muka manusia dan muka singa.
Dan patung ini terdapat di dalam ruang yang maha kudus, di mana hanya seorang imam saja yang boleh masuk. Ternyata di dalam Betelnya mereka ada patung singa. Jadi kalau mereka, dan kita tidak pernah bisa membayangkan kalau seandainya di dalam Ka'bah ada patung semacam ini, waduh, hujatan besar banget buat kita. Waliyauzubillah. Terima kasih, mohon maaf para guru. Kanda, mumpung open cam Kanda, coba Kanda, tolong dibukakan 2 Samuel 23 Kanda. Ini aku sekalian, mumpung Kanda ngasih amunisi kan. Ya, apa tuh? 2 Samuel. Salah 1 Samuel 23 nomor 9. Kok burungnya jadi kucing? Wah, ini Victoria muncul di situ. Victor. Victor. Berapa tadi? 1 Samuel 23. Victoria ngapain itu? 1 Samuel 23 nomor berapa? Nomor 9. Kalau data-data gitu banyak deh. Nomor 9. Iya. Skill 10, nomor 14, Perwajah 4. Nah, coba bacain kan. Daud bahwa Saul berniat terhadap dia. Berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Nah, Efod. terus Jujur, di situ efod itu apa ya? Efod. nomor 10 baca dulu. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hambamu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Hila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Maksudnya Lanjut lagi ke 11. akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datang Saul seperti yang telah didengar oleh hambamu itu. Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hambamu ini. Jawab Tuhan, iya akan datang. Oke. Jadi effortnya ngejawab kan gitu. Nah, sekarang cek di Google effort itu apa? Repot. Iya, effort itu apa? Cek di Google Image saja effort gitu. Cepot atau epot? Kalau cepot Effort, itu main golek. EFOD, effort. Effort itu apa ini? Gambar lelaki itu apa kan? Bukan, dilihat cari gambarnya nanti ada. Nah, itu dia. Ke gambar. Ke gambar Bang Kores. Ke gambar. Itu nggak usah ke kucing, ke gambar itu yang sebelahnya. Nah, gambar ke bawah scroll. Nah, ini kan baju imamnya. Nah, tuh sebelah kiri tuh. Iya. Terus? Itu tuh sebelah kiri. Apa ini tah? Nah, atasnya. Ini. Atasnya. Ini tah. Apa Kayak tuh? jendela itu. Nah, itu tuh. Apa tuh? Apa tuh? Batu permata. Batu permata. Jadi si Tuhannya orang Kariste gini batu. Ngejawab loh, itu ngejawab. Selamat datang di kebenaran. Bang Zuma mau dialog-dialog santai Bang Zuma, biar saya naikkan Kristen. Teman-teman aja di sini deh. Banyak di sini kok. Ada Ahisugi. Saya ini aja, penari latar aja kayak tadi. Itu yang kemarin mau mualaf tuh gimana itu? Iya, Bang Handi mana dia ya? Masih ini kali. Biasanya udah ngantri atau masih live biasanya? Tuhannya Kristen itu bukannya ini Bang Yonatan Andar, lelaki tua duduk di atas kursi roda. Nah, Aduh, Daniel itu mah. Daniel 9 ayat 7. Daniel 7 ayat 9 yang kembali. Ada yang lucu juga ini. Coba, ada nggak yang bisa melukis di sini ya? Wahyu 4 nomor 8. Besok dong, Dek, dibuatkan saya gambar sesuai dengan Wahyu 4 nomor 8 ini. Bisa ngelukis ngarang aja Ki Kores ini. Aku serius loh, aku pingin bikin tato. Bang Handi ini, kalau Bang Handi ini pinter Gurunda. Maunya Iya, plus bener. 48.
Ya, Bang Fandi ini luar biasa pelukis Wahyu internasional. 4, Wahyu 4. Wahyu 4 nomor 8. Iya, aku mau bikin tato kayak gitu. Buset. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Nah itu. Dan dengan Penuh dengan tidak mata itu maksudnya. berhentinya. Oh, ini ngerti gue ini. Ini namanya opanim kayak gini Gurunda bentuknya ya. Nah, ini Oke, nih, mana? aku kasih lihat. Nah, kayak gini nih. Yang ini matanya bisa nggak itu matanya satu dicabut disimpan di toilet wanita bisa nggak? Ini bentuknya kayak gini Gurunda. Nah, ini aku kasih lihat. Kita open cam dulu. Ini kalau Mata semua kayak film kartun. Anjele Lolong itu aku suka ini. Soalnya serem-serem kalau di tempat Ini mereka. yang game-game anak-anak sekarang itu loh. Kayak gitu-gitu ya kan? Iya. Nah, ini Gurunda ini. Nih, Mana? nih. Mana coba lihat? Ini bentuknya kayak gini. Mana matanya? Ini loh. Oh gitu. Itu makanya penuh itu di lingkaran tuh. Oh gitu ya? Iya, kayak gini. Ini namanya malaikat opanim. Ini malaikat opanim. Ini juga nih. Gini. Oh ini. Jadi dia penjaga bentuknya neraka. roda terus mata semua gitu. Oh, itu di buku Wahyu. Bagus itu dibikin tato tapi ditaruh di mana ya kira-kira bagusnya ya? Lah, kemana Bang Kores? Kayaknya kena sesuatu dia. Bang Kores. Itu bagus. Al, gantian dulu ya Al. Jangan sampai Bang Kores mau naik. Kalau ada yang mau naik, Siap. kalau ada yang mau naik, ya OTN-nya saya kirim ya. Oke, Tunggu. Saya mau nanya dulu. Ini saudara Al yang biasa WA saya ya? Iya Om. Sama yang sama Om Kores sama Om Dewa. Oh iya. Oke. Sip 86. Oke, sip. Thank you. Nanti kita lanjut. Oke, saudara. Karena saya biasa mau naik di Kumalnya, tapi saya tidak kenal. Takut saya nanti si A ini di atas. Enggak kok. Iya. Nanti oke, sip. saya aku Om kalau saya live. Oke, sip. Iya, saya yang kasih nomornya Bang Zuma waktu itu, Bang Zuma. Wah, nggak benar ini. Nah, kan. Sengkam aja kita, Bang. Oh yes, mantap. Wis, luar biasa. Ya, Al, gantian dulu ya Al ya. Ini udah nunggu 30 menit katanya. Bentar. Tolong turun salah satu Pak Sondi pengen naik. Saya turunkan. Iya. Ya, oke, saudara Al, thank you ya. Pak Sondi silakan naik. Baru saya buka WA-nya nih. Sembari juga sambil menunggu yang lain. Sembari menunggu yang Pak Sondi masih ada di bawah enggak Pak Sondi? Siapa ya? Mana Pak Sondi? Pak Sondi masih ada di bawah enggak? Yang mana Pak Sondi? Bang Pak Dalbo, Sondi. rehat dulu Bang Dalbo. Nanti kita ribut lagi di Komalnya Bang Dalbo ya. Saya sampaikan kepada teman-teman sekali lagi, tolong yang tadi itu dibuatkan PT ya. Terus teman-teman PT yang foto-foto saya yang rame-rame terus digunting tinggal berdua itu janganlah di up. Please di out. Tadinya kan kita foto-foto rame tuh. Begitu dijadikan PT, tinggal berdua. Jadinya kita kayak apa gitu ya. Ya, mohon yang mendengarkan ini yang bikin PT tinggal berdua dengan Bang Zuma. Ini itu di Assalamualaikum. apa namanya itu? Udah Sondi aja dulu, udah Sondi. Itu jadi fitnah, banyak yang nggak bagus gitu loh. Ada lagi yang video call lagi rame-rame yang di-up pada saat muncul wajahnya berdua dengan aku. Alamak. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang bikin PT, yang PT-nya itu foto rame, ditampilin aja rame-rame, jangan tinggal berdua gitu loh. Nanti dipikirnya, ini Bang Zuma kok hari ini fotonya sama wanita ini, besok sama ini. Wah, playboy juga ini ternyata ini. Kan gak enak, ya kan? Jadi saya mohon dengan hormat. Nah, buatlah PT yang kayak tadi tuh. Mantap. Pasti saya jadi pengikut ente semuanya. Percaya deh. Begitu kirim ini loh Bang Zuma pada saat mereka mengatakan
Mana dalilnya? Mana ayatnya? Pasti saya komen di bawah. Assalamualaikum Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sorry Makasih, Bang Pandi. Muda, kelamaan. Udah 1 jam minta naik, nggak dinaikkan Pandi, tapi nggak apa-apa lah, akhirnya naik juga kok. Gini, boleh sekedar memberi saran dan masukan kepada guru-guru semua di sini. Silakan Kanda. Oke, makasih. Gini, Bang Zuma itu ikonnya apologet Islam ya. Tadi memang berdebat dengan orang penghujat itu, kalau saya pribadi sebenarnya nggak setuju. Kenapa? Ini si Victoria ini kan sekarang lagi dalam kasus proses hukum ini. Artinya kalau bisa kita yang api atau komal-komal yang berafiliasi dengan api, yang penghujat-penghujat ini nggak ada gunanya dinaikkan. Sama seperti ini Dinda Juma. Di saat antum itu sudah mempunyai gelar profesor, tapi antum berdebat dengan anak taman SD yang nggak punya bacaan sama sekali, jadi ilmu antum itu akhirnya sia-sia gitu loh. Karena bagaimana juga anak ini diciptakan kan bukan untuk berdebat, tapi diciptakan memang untuk menghujat. Nah, kita kasih panggung di situ. Jadi nilai positifnya kalau bagi saya pribadi ya itu nggak ada. Bahkan kita mengakui bahwasanya dia itu memang boleh dikatakan the bestnya orang sebelah lah, kata demikian. Sementara di satu sisi dia ini kan masih dalam proses ini. Ya, jadi dengan kita menampung dia, seakan-akan keberadaan dia itu kita akui. Beda kalau dia mempunyai ilmu, punya data dan lain sebagainya. Ini kan anak ini robot ini. Robot yang diciptakan memang untuk menghujat. Bukan untuk berdebat ataupun berdiskusi. Jadi ini sekedar saran. Artinya saya pribadi nggak rela ya. Maskotnya debater Islam seperti Guru Nda Juma itu dipertemukan dengan beliau ini. Sangat tidak rela. Artinya ilmu yang ada pada diri Dinda Juma itu nggak berarti jadinya. Bagaimanapun juga kita akan terbawa jadinya kan. Jadi kalau saran saya, ini sekedar saran lah ya, cukup ini terakhir aja lah debat sama dia kalau seandainya yang seperti Bang Juma gitu loh. Ya, karena terlalu agung dia kalau dipertemukan dengan Dinda Juma itu. Bagus-bagus dia kita ketemukan dengan yang kita mempunyai hal yang sama-sama dia penghujat. Adu aja gitu loh. Di satu sisi dia dapat ilmu dari kita, di sisi lain kita dapat hujatan dari dia. Jadi nggak koneknya di situ gitu. Jadi itu tadi itu tergerak juga hati saya untuk menyampaikan ini. Ya sebenarnya bisa saja kan langsung menelpon Dinda Juma, bisa, cuma ini saya sampaikan di sini. Mudah-mudahan kalau ada komal yang berafiliasi dengan api sebaiknya nggak usah lah dinaikkan ini, karena nggak ada untungnya bagi kita. Ya, yang pasti tadi itu Dinda Juma udah menelanjangi dia. Cukup sampai di situ. Jadi sampai kapanpun dia akan penasaran kan untuk ingin bertemu dan bertemu lagi. Setidaknya untuk membalas hal seperti itu. Setuju banget. Jadi ini sekedar saran dan masukan saja, tapi tetap kembalilah kepada guru-guru semua. Tapi kalau bagi saya nggak ada manfaat dan faedahnya sama dia, nggak ada. Ilmunya itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi ini sayang kan, sayang seorang guru kita, ya, panutan kita dipertemukan dengan seperti itu. Jadi ini saya minta juga kepada kawan-kawan, ya, tolong ingatkan juga lah, jangan semuanya itu harus dipertemukan dengan guru kita. Harus kita lihat dulu, kalau ini rasanya manfaat tidak ada dipertemukan dengan Guru Nda Juma, ngapain dipertemukan gitu loh. Jadi ini sudah saran saja, selalu saling mengingatkan kita. Jadi ya mohon maaf, ini Dinda Juma bukannya aku nggak mau menelpon, tapi setidaknya di sini aku ungkapkan perasaanku, jadi semua tahu. Ada saatnya kita mempunyai jagoan itu, kita adu betul dengan jagoan orang yang betul-betul mempunyai nalar dan pikiran yang sama. Apa itu nalar dan pikiran yang sama itu? Ya by data gitu loh, bukan by menghujat.
Kalau seandainya kita mempunyai bayi data, dipertemukan dengan orang bayi penghujat, itu nggak akan pernah ketemu. Malah kita rugi. Jadi cuma itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf kalau memang ada kata-kata saya itu tidak bisa diterima, tapi ini sebatas untuk menyampaikan saja. Karena bagaimanapun juga anak ini kan masih lagi proses hukum. Ya, proses hukumnya belum selesai ini. Nah, belum selesai di situ. Nah, sementara bisa saja dia memancing-mancing kita kan? Mancing-mancing kita untuk mengambil perbandingan nanti bahwasanya ini juga loh Pak seperti ini saya diginiin. Ya, kita kan nggak tahu itu. Ya, kita memang yang namanya manusia ya. Ada di suatu titik di saat agama kita dihujat, kita pasti lost control. Nah, lost control itulah yang sebenarnya dia manfaatkan untuk mengambil perbandingan itu. Jadi ini kepada saudara-saudaraku, ada Ustaz Sugi, Dinda Ardiansa, ya, Dinda Jonathan, Dinda Alif, sama Dinda Rifa. Next ke depan itu, kalau ingin dipertemukan dengan Gurunda Juma itu, kalau bisa jangan sembarang dipasang-pasang lah. Karena bagaimanapun juga beliau ini adalah ikon kita. Mungkin demikian, mohon maaf. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Siap udahku. Jadi sebenarnya memang dari sejak beberapa bulan yang lalu kan saya yang paling keras menentang kemudian adanya oknum ini dikasih ruang. Nah, tapi begini Kanda, saya udah tahu orang ini harus dipindahin kepalanya dulu. Dipindahin kepalanya, habis itu ya udah selesai. Jangan lagi ada lagi ngundang dia, jangan lagi ada yang berdebat dengan dia. Biarkan dia mati dalam dukanya malam ini untuk selama-lamanya. Begitu dengan si siapa? Congorpedia. Congorpedia itu tak akan pernah lagi ku aja berdiskusi karena cukup sekali dia udah KO ya KO untuk selamanya gitu udah. Nah, ini kita adakan malam ini untuk membuktikan ke dunia bahwa si Victoria itu sama sekali buta tentang Bible. Dan itu sudah kita buktikan malam ini. Artinya orang-orang Kristen yang tadinya percaya bahwa dia hebat, ternyata dia kosong, melompong, tak ada apa-apanya. Membaca Al-Quran tak bisa, membaca hadits tak bisa, membaca tafsir tak bisa, dia hanya bisa terjemahan. Ternyata baca Bible pun tak bisa, mengerti bahasa Yunani tak bisa, mengerti bahasa Yunani tak bisa, jadi bisanya hanya menghujat. Nah, ini hanya sebagai pembuktian kepada umat Islam dan juga umat Kristen bahwa Victoria itu bagi umat Islam hanyalah sebagai bunyi-bunyian pada kalung kambing. Pernah lihat kambing kalau jalan bunyi-bunyi? Nah, itu dia. Kita anggap Victoria itu adalah pernak-pernik kalung kambing yang tak ada sama sekali makna dari suaranya yang entah dia itu wanita bercakun atau apa, kita nggak ngerti. Yang pasti kita udah buktikan udah sondi bahwa si penghujat ini memang layak untuk diperlakukan seperti malam ini. Dan selanjutnya saya mohon sebagai pembina API jangan pernah lagi dikasih ruang kepada si Victoria ini untuk berdiskusi dengan kita. Begitu maksudnya Kanda udah. Oke, terima kasih Dinda Juma. Mohon maaf ya kalau ini harus tersampaikan gitu loh. Karena kita nggak mau komal-komal kita api ini ataupun yang berafiliasi dengan api itu dihadiri orang-orang yang nggak punya ilmu yang tujuannya hanya menghujat. Oke, sekali lagi saya mohon maaf kepada guru-guru semua. Terima kasih Dinda Pandi. Dilanjut, saya turun aja. Mungkin ada yang mau pengen naik ke bawah. Kanda sehat terus panjang umur ya. Jangan jangan amin, bosan-bosan mengingatkan kami. Sama-sama Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabar udah, tunggu udah. Saya antar sampai gerbang. Aduh, udah turun. Oke. Ya, jadi saya juga tidak bisa kemudian terlalu frontal untuk melarang adik-adik untuk tidak melumat habis sampai ke tulang sumsumnya Victoria, karena seperti Kores ini darah jihadnya memang sudah sampai di ubun-ubun. Jadi itu dimaklumi aja. Untuk kedepannya ya kalau bisa kita tahan sedikit untuk berdiskusi dengan penghujat manusia tanpa tulang seperti Victoria ini. Ya teman-teman, cukup kita sudah
menyaksikan dia datang ke sini menggali kuburnya sendiri, dan alhamdulillah alhasil kita tepat sekali ukuran tanah untuk menimbun kuburannya, tepat ketukan terakhir, lari bersama dengan si laskar tadi, benar-benar laskar pengecut. Aku puas paman. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih mau kau datang besok? Ablampe. Ya, jangan lupa Ikhwan, selain yang ini juga Christian Princess itu juga bubuk sama Gurunda ya. Jangan lupa loh, jangan lupa. Ya. Ini 2 loh, alhamdulillah. Bulan penuh kemenangan loh. Iya, itu dibuatkan Viti juga tuh. Siapa lagi yang mau kita bubukin? Ayo, ajak Siapa lagi. ya? Siapa lagi? Siapa ya? Bom kayak Sopianto mana berani dia. Gak mau keluar dari cangkang. Siapa ya? Lidara sama. Si Lidara pernah nggak? Lidara pernah bang? Pernah, tapi dia kan bang, si Effendi Usman bang itu, aduh mana mau dia? Itu. Emang nggak berani sih dia. Iya, kalau di komalnya dia merasa manusia tak punya mata, dek, di pura-pura nggak lihat kita di bawah. Iya, capek aku minta naik di komal. Ini loh, apa kasihan loh, itu dimarahin sama kawan-kawan Kristennya Effendi Usman. Aku sempat naik ke sana Gurunda. Dia bahas Tuhan menyesatkan. Sama lah aku jawabnya pakai dalil-dalil yang tadi kasih ke si Kiamat Trans itu ya, si Alda. Nah, pas aku balikin Yesaya 30:28, Tuhan yang mereka menyesatkan orang tanpa alasan yang jelas, terdiam itu 2 menit. Pendi. Wah, jawab boy, Usman jawab dong gitu dia. Pendi jawab. Itu Kristen yang ngomong. Iya. Gak kapan? Itu murtad itu. Itu murtad karena hutang, itu wajar lah, bukan karena iman. Iya, si Pendi itu pernah ada yang bilang kalau dia tuh pernah nyolong kotak amal dulu waktu di Aceh. Bukannya dia karena ingin belajar pakai sepatu? Karena sejak dari SD, SMP nggak pernah rasakan pakai sepatu ke sekolah. Bukan karena itu ya? Gak tahu, tapi ada informasi yang aku dengar dia pernah nyolong kotak amal dulu. Oh, mukanya memang sih tidak meragukan. Tapi gini ya, aku tuh sepakat sama udah sama Bang Zuma tuh, tapi aku kalau si Kelvin tuh nggak sepakat Bang. Kalau perlu si Kelvin ngelawan semua. Iya, namanya dia darah jihadnya itu kan. Bukan, maksudnya itu bukan cuma jihad Bang. Maksudnya tuh kayak ya karena gini loh, aku sama Kelvin tuh memang ya wajar ngadapin orang-orang kayak si Kiamit itu gitu kan, Sopiatul, Kiamat. Emang dari dulu kan emang tahu kalau kita emang spesialisasinya ngelawan penghujat kan. Bukan ya, tapi jangan sampai mereka dapat panggung juga sih. Emang sih sepakat juga sih modus ondi gitu. Ya sama ini, intinya gini ya, untuk para penghujat dan pembenci Islam ya, dan juga para penyembah berhala kawin, ini gua kasih tahu, kalian itu kebanyakan monolog, kalian itu. Sekalinya kalian mendapat jawaban dan konteran dari muslim, kalian jadi berhala, jadi patung kalian di room kalian sendiri atau di room muslim. Benar. Jadi patung kalian kita bikin. Atau enggak jadi ini, jadi apa tuh yang orang-orang yang kepenuhan jin. Nah itu tuh kalian tuh, lu lihat tuh tadi si Alda ngomong kasar terus maki-maki gitu. Si Alda datang Gurunda di mana ayatnya. Linglung banget dia tadi, linglung bang. Gitu. Nah sekarang gimana nih? Sekarang kalian mau dilanjut ini, nggak benci Islam, mau dilanjut gitu. Setelah data udah keluar nih ya, bahasa Yunani kalian nggak bisa. Orang-orang Kristen Barat sudah mengemukakan bahwa Tuhan kalian diperkosa gitu. Dan yang tidak mengimani bahwa Yesus mendapatkan kekerasan seksual, maka itu sama dengan bidat deoketis. Anjir, mau dibawa kemana iman lu sekarang? Tadi tuh kalian beruntung loh, gua sempat lupa. Kalian beruntung, Kores itu lupa bawakan data bentuk-bentuk Yesus. Beruntung kalian hoki. Tunggu nanti ya. Kalau kita dialog timer lagi, gua keluarin itu datanya. Mukanya maksudnya atau gimana? Sebadan-badan bentuknya itu, Satsugi tahu lah pokoknya. Nggak ngerti, maksudnya bentukannya badannya berubah-berubah gitu. Iya. Paul Song itu juga bawa luka lama dariku. Dia berutang 1 miliar itu sama aku, Paul Song. Sama dengan Timothy berutang motor. Orang-orang mati dengan lukanya sendiri mereka itu. Iya gimana dek? Si Paul Jong itu pendusta ulung bener ya. Dia kan bilang gini, saya ini lulusan Haifa Israel, menguasai 7 bahasa. Saya tanya dalam bahasa Ibrani,
Om Rim, selamat pagi Bay Brit. Bungang bengong, culungak colongok, puluhak polohok. Katanya dia sekolahnya di Israel kan. Saya tanya, Om Rim, bagaimana? Om Rim, selamat pagi. Bagaimana mengucapkan selamat pagi Bay Brit dalam bahasa Ibrani? Ya ada tuh, saya buatkan video tuh. Dia sampai terdiam gini kan. Saya ajak debat gak berani Gurunda. Dia mintanya di zoomnya dia lagi. Tahu sendiri kalau di zoomnya dia kita di mute, gak bisa buka mute lagi kan kalau di zoom. Beda kalau di TikTok kita di mute bisa buka mute. Iya, nggak ada itu pembohong ulung itu. Saya kira beneran bisa Ibrani. Tapi ini yuk, zaman Zoom ada kayak gini ya Kanda. Zaman Zoom itu aku pernah main ke Zoomnya dia, aku di mute kan, mute permanen. Cuma kan gambar nggak bisa di mute. Ya udah aku keluarin tuh foto si Zhang diedit. Mukanya Zhang masih inget nggak? Kalau yang nonton Triuser Kobe Seller pasti tahu tuh. Iya tahu. Ada wajahnya Zhang pakai hidung BABA BIB kan? Sama kuping 4K itu kan? Iya, tangannya bolong 2 gitu. Itu 11-12 sama si Bom itu. Ngapain dia ngajak ke Zoom orang dia live TikTok? Coba. Ya memang inilah, gimana nggak sama lah ya. Orang itu kan mereka berdua ini jenis manusia tanpa leher. Jadi kalau dipanggil dari kiri sebadan-badan nengok dia gitu. Stop dulu, ini Anda bicara begini di bawah banyak yang kepanasan lah. Aduh kok bisa? Yang di sini apologet semua nih, apologet Islam. Kanda Yonat, Kanda, mana logo apinya Kanda? Hah? Mana logo apinya dipakai dong? Oh ya, udah Sony naik nggak pakai logo api ya? Udah. Ini ada informasi saya sampaikan ya. Iya. Ini penting. Ini ada salah satu mualaf baru. Menurut Ari Untung, dia adalah hampir kayak Felix Xiao. Dia perempuan, namanya siapa? Jacqueline ya? Jacqueline. Iya. Julius diajak ke ini katanya. Terus dia mengatakan begini. Saya itu menjadi mualaf karena sering mendengarkan debat-debat yang ada di YouTube. Terus kemudian berawal dari saya ngekos. Bapak kos saya itu kalau memutar debatnya Bang Juma dengan yang lain-lain gitu, dia pakai speaker aktif gede-gede gitu loh. Jadi saya sering dengerin. Lama-lama sih pertamanya sih muak. Lama-kelamaan asik juga. Dia sering dengerin, akhirnya login memeluk Islam. Diwawancara sama Ari Untung, ya dia terbuka di sana, ya berkat debat itu, Bang Juma, Bang Yonatan Nandar, saya dan lain-lain gitu. Nah, semoga saja ke depannya Jacqueline ini bisa diundang nanti naik koma. Saya coba nanti. Ari Untung debaters Islam juga maksudnya Ari Untung. Bukan dia. Aduh. Saya sama beliau Dinda, saya sama Ari Untung, Roberta, siapa lagi? Kami sama-sama di ini Hijrah Pers. Oh, Ari Untung. Artis. Belum pernah lihat foto sama mereka. Ulan Jamila. Bang yang Ulan Jamila tahu Gurunda, itu kan yang itu kan abang gitu kan. rame fotonya itu kan dulu. Iya, yang 2 hari nunggu hanya untuk ketemu dengan Bang Zuma, tapi gue jual mahal dong. Ya, ada itu juga kan? Ada siapa aja artis-artis yang hijrah waktu itu abang iya, cewek. Semua cuma mau mendengarkan statementnya nggak dia diwawancara Ari Untung? Cuplikannya. Boleh. Ya mana? Tolong didengarin ya. Sampai-sampai Ari Untung dan teman-teman. Karena Ustadz Felix ya. Jadi sebenarnya ini ngobrol sama Ustadz Felix ini pasti kena banget dia nih. Ini cocok banget ini. Tapi gini, sebelum masuk kemudian sampai akhirnya kan dulu ibaratnya dari circle-nya juga gitu. Ya, Islam is not even on the table. Jadi katanya. So what do you know about Islam at that moment misalnya? About Islam is because saya kan bukan maksudnya. What do you have in mind about Islam saat itu? Ya maksudnya apa? Ada informasi yang lu tahu Islam tuh begini loh. Islam tahu menurut apa namanya kan Islam tuh terframing akan satu posisi di mana radikal atau segala macam gitu kan. Framing in my side is very negative. It's just negative. Why I don't know to be honest. But all I heard is that Islam is negative. And avoid kayak ini tuh di Islam danger side. Terus kita avoid gitu.
just by that step, karena juga memang saya diajarkan for my family juga the same things, kita doktrin yang sama. By my church also the same things, avoid, karena kurang benar, jalannya kurang benar lain-lain. Ya saya avoid. Jadi benar-benar memang ya taunya Islam jangan deketin deh. Selesai segitu aja. Iya, itu kenapa you cannot be on the table because ya emang begitulah kontraknya. Gitu. Ya. Nah, kemudian ketika setelah berjalan dengan pencarian, kemudian cari pola yang paling tepat, gitu sampai kepada stoik tadi, kemudian kenapa kemudian Islam gitu? Ketemunya di mana? From Islamic debate, jadi debat perbandingan agama Islam versus Kristen. Di YouTube ada ya? Betul, di YouTube ada. Dan yang pertama kali putar itu tuh saya di tempat tinggal saya itu memang sering diputarnya kayak gitu dengan bapak kosannya. Nah, bapak kosannya ini memang suka muter kayak gitu loh. Sama saya menarik juga ya kayaknya, because debate gitu loh. Siapa yang jadi pembicara waktu itu yang nonton di YouTube? Banyak sih, and Zakir Naik. No, I didn't hear about Malah nggak ada. Itu pas akhir-akhir. Akhir-akhir saya udah mulai tahu Zakir Naik. Saya awal nggak tahu Pak. Ahmad Didat, dengar Ahmad Didat. No. Itu juga tapi kalau Zakir Naik yes, tapi itu pas middle ya. Bukan pas awalnya saya denger yang kayak Andi Salabes, Bang Zuma, and then like Indonesia. Dari yang Indonesia, apology Indonesia dan itu. Tuh. Keren Bang Handi sekarang jadi lanjut lagi lah sih. Udah habis, udah cukup. Bang Handi jadi artis sekarang. Nah, aku ngetop gara-gara Bang Juma, aku ikut ngetop. Gurunda. Jadi yang wawancara tadi Bang Jibril maksudnya? Bukan, Ari Untung yang wawancara. Itu barusan iya. videonya dipotong. Mau nyebut berikutnya Bang Ardiansa itu sama Bang Handi di cut. Iya. Yang aslinya sama saya kok. Ada satu lagi. Tunggu. 1 menit setelah yang tadi itu sebelum dipotong itu ada ucapannya juga, dia mengatakan bahwa dan debater Kristen yang paling kubenci itu bom kata dia. Cuma dipotong tadi tuh. Potong. Nah, ini ada info bagus lagi nih. Alhamdulillah dari Apologet Islam itu insya Allah sebentar lagi akan hadir di Densu Pak Doditan, Masya Allah. Dia akan disamakan dengan Coki Pardede. Akan diundang di Densu Denny Sumargo. Salah satu podcast terbaik di Indonesia selain Deddy Corbuzier gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi Apologet Islam itu akan naik seiringnya ini ya. Sebenarnya kalau aku lihat tuh udah mulai banyak yang lihat apologet kayak Bang Duma. Yang diundang siapa aja selain Ko Doditan? Sama Coki Pardede. Coki Pardede tuh artis. Ateis yang ya pelawak itu yang sempat masuk bui kemarin, dia kan dia kan Kristen, cuman dia nggak percaya agamanya gitu. Oke. Salah satu komika itu pelawak, Masya Allah. Yang Bang banyak Zuma tatonya itu bukan? Ya Bang Zuma tau nggak ada salah satu netizen yang mau bikin punya bus, katanya mau dipajang foto Bang Zuma di situ, kataku ih gila. Aku kok nggak kenal banyak artis sekarang ya. Yang ku kenal nih cuman Bang Zuma aja, Bang Handi aja, Sat Alif aja. Sampai lupa nama-nama artis itu. Aku taunya Bunda Korla sih. Ada tawaran tawaran bawa materi di Surabaya. Asik ke Surabaya. Brunda. Iya, gimana deh? Tawaran kita. Nggak ada tawaran. Nggak tawaran terawan. Astagfirullah. Terawan ini loh. Mampus loh. Tawaran untuk ceramah. Ini Bang Juma di tempat lain ini dia ya. Gitu. Bang Juma mau dengerin lagi satu? Boleh. Oke, ini satu lagi ya. Ini di tempat lain. Tapi jangan dipotong ya. Jangan dipotong. Enggak. Ini dengerin. Saya ulang. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Halo, tunggu sabar dulu. Fans banget. Kodoni nih salah satu nih. Nih, Kodoni nih. Nih. Kodoni dulu nih. Kodoni nih. Iya. Kodoni habis itu ada Bang Zuma sama Bang Hadi Salabes. Nah, habis itu ada satu lagi. Nah, itu doang tuh. Ada
ada itu. Ayo. Dipotong lagi kan? Dipotong. Ya, yang terakhir kan ada dibilang Pak Bom paling kubenci katanya. Tapi dia diserang habis-habisan Bang Andi sama Andre. Dia siapa sih? Saya sendiri nggak kenal loh. Bang, dia tuh lagi viral karena dia mualaf. Dia salah satu ya cindo sih, kayak cici-cici gitu. Terus argumentasinya itu bagus, hikmah dari mulutnya tuh bagus banget gitu. Kenapa dia jadi Islam? Nah, dia sama Oten mualaf. Iya, benci banget Bang Oten sama dia. Yang salah satu yang paling banyak reaction dia dalam 1 minggu ini Andre siapa? Andre Tritunggal. Andre Penakut. Si ini Tante Didit Lulianto sama satu lagi yang siapa Pin? Musuh lu Pin. Siapa Pin? Si Luis Prasetyo. Oh, temannya Bang Yonatan Nandar, si Luis Apa Prasetyo. pula si Luis itu? Dia tuh lagi nge-reaction Jocelyn Saya ulang sampai deh, bilang ada kepotong tadi nggak enak sama Bang Yo ya. Sorry ya. Tunggu saya terusin dulu ya. Ya, terusin. Itu kan dipotong kan? Oh, nanti nih. Ya. Oh, dan ini habis itu ada Bang Zuma sama Bang Hadi Salebes. Nah, habis itu ada satu Yonatan Nandar ya. Itu masih Jonathan atau Yonatan Nandar. Oke, cukup. Sorry ya Bang Yo. Mantap. kenal sama Yonatan Nandar loh. Dia Kita mah nggak gila-gila pujian. Iya, betul udah. Bang, Bang Yonatan Nandar itu ikon debat itu bahkan aku yang belum masuk ke dunia debat itu cuma 2 yang aku tahu, Bang Zuma sama Yonatan Nandar dulu.